Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Di sini dengan aku, Sinta. Kita akan bercerita, nggak kita. Aku akan bercerita tentang kenanganku di kampus di mata. Harusnya sih dibuat tahun 2021 ya di video ya, tapi gara-gara males ya, jadi baru sekarang dibuatnya. Oke, disclaimer, setiap orang kenangannya beda-beda, dan ini adalah kenanganku sendiri, dan ini adalah sebagai arsip kalau aku tuh pernah menjalani kehidupan di kampus. Bermula pada tahun 2017. Waktu itu aku kerja di Tangerang ya. Terus aku ditawarin sama teman aku yang namanya Ahmad Mujadid. Dia nawarin, ayo kita kuliah di Stimata. Kebetulan dia udah masuk duluan ya. Jadi dia kakak tingkat aku. Terus aku daftarin, akhirnya masuk. Dan dimulai dengan acara peka di tahun itu. Kayaknya bulan Agustus 2017. Jadi peka ini kayak ospek gitu, dan ini adalah tim aku kan biasanya bergu kan ya. Di tim aku di sini ada Santoso, ada Mas Wawan, Mas Andi, Mas Reno, Mas Oi, Yuski, ini aku, Mas Ikul sama Yulfa atau Yulfi ini nggak tahu, lupa kembar soalnya. Dan di sini bisa kita lihat aku masih gendut. Emang sampai sekarang juga masih gendut sih. Tapi agak berkurang lah ya dari tahun 2017 yang lalu gitu. Selanjutnya ada acara tadabur alam. Ini kayak uh, acaranya UKM agama Islam gitu. Jadi waktu itu di Cuban Talun kita ngecamp. Ini adalah tim aku. Di sini ada Pak Le, ada Mas Andi, Mas Wawan, Putri, aku. Ini Mas Naufal. Ini lupa namanya Mas siapa. Dan sama ya orangnya ya, sama. Ini Pak Le. Ini aku di sini juga masih gendut. Gak apa, gendut itu berarti tandanya makmur, ya kan? Memasuki tahun 2018. Nah, di Juni 2018, aku iseng-iseng tuh ngikutin beasiswa unggulan. Dan alhamdulillah lulus ya. Jadi kuliahku di S1 itu dibiayai sama Kemendikbud. Nah, ini teman ngurus beasiswa. Namanya adalah Santoso. Jadi waktu itu ini menyenangkan sih. Menantang juga. Kenapa? Karena waktu itu kan udah lulus administrasi, udah lolos, terus wawancara. Kita wawancara di Surabaya, kita naik kereta di Surabaya. Waktu itu kita nggak tahu ya, kan kita naik kereta. Terus ternyata waktu sampai di stasiun Wonokromo itu ternyata ada berita kalau ada bom di 3 gereja. Dan waktu itu emang Surabaya mencekam banget sih. Dan aku juga diteleponi sama dosen aku, namanya Bu Eka. Makasih Bu udah mengkhawatirkan kami berdua yang di Surabaya luntang-luntung. Akhirnya kita alhamdulillah tetap aman ya di sana. Kita wawancara di LPMP, di belakangnya UNESA, di Ketintang gitu. Dan sekarang kita udah lulus, alhamdulillah kita dibiayain sama pemerintah ya, sama Kemendikbud. Dan asik ternyata, mencari beasiswa itu asik banget dan aku suka sih. BTW terima kasih, ini terima kasih Santoso udah mau ikut juga sih, maksudnya terima kasih kita fighting gitu loh. Terima kasih untuk diri kita sendiri kalau kita tuh bisa, kita fighting untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Selanjutnya di Juni juga aku ikut kelas DSC, kelas kayak workshop gitu. Jadi biar kita tuh belajarnya nggak default itu aja, kita perlu offer, maksudnya ilmu yang di atas atau ilmu yang lainnya gitu loh, nggak melulu di kelas kita ikutin, tapi kita juga perlu menggali ilmu selain itu. Nah ini kelas DSC ini materinya kayaknya Android deh. Ini nggak kenal, ini Mas Bayu, ini Arini, terus ini Mas nggak tahu juga, ini angkatan 18 juga, seangkatan Mas Bayu. Ini Mas DSC-nya Stigma. Jadi dia tuh yang mentoring kita buat aplikasi mobile. Ini aku, ini Ami, dan ini Mas nggak tahu juga, nggak kenal soalnya. Lalu di November kita
Ini aku, Mas Syarif, sama Agung ngikutin hackathon Asia. Jadi hackathon yang diadain di Steamik Asia. Dan alhamdulillah kita jadi pemenang aplikasi terbaik. Dan kita juga masuk koran loh. Ya ampun, kelihatan bulat banget ya aku di sini ya. Emang bulat sih. Emang karena aku tuh emang, ya Allah, aku ternyata gendut banget ya. Sampai sekarang juga gendut banget juga sih. Berarti kan seneng ya kan? Ya seneng sih ketemu sama mereka, ditemukan sama orang-orang yang profesional kayak gini. I like it so much. Kita masuk koran juga waktu presentasi. Ingat tuh, dakdik tuh kayaknya ngejelasin gitu. Lalu di Desember, jadi kita bawa aplikasi kita ke kompetisi selanjutnya. Jadi kita masuk jadi top 3 finalist Google Developer Challenge. Subnya disaster resilience kayak bencana gitu. Jadi di sini yang adain Google sama orang-orang ini, orang penting semuanya ya ini ya. Dan ini aku di sini dekatnya Mas Syarif. Ini orang se-Indonesia, ini ya orang semua ya, orang se-Indonesia. Ini acaranya di Jakarta, di daerah Casablanca, Kokas. Ya seneng banget ya ke Jakarta, gratisan pula. Nah aku tuh di kuliah itu seneng banget ngikutin acara yang gratisan. Kenapa? Gak tahu kenapa ya, soalnya suka mental gratisan. Itu dulu sih waktu ini 2018 ya. Sekarang udah ya enggak, udah beda ya, udah bukan mahasiswa lagi. Calon mahasiswa lagi sih. Amin. Memasuki tahun 2019. Nah, ini Januari, aku kan ikut acara BEM. Nah, ini adalah salah satu acaranya ini Stimata Gustu Atiwening. Atiwening itu adalah sebuah yayasan gitu ya, yang ada di Poncokusumo. Nah, di yayasan itu kita berbagi kasih gitu loh, kita main-main sama teman-teman yang ada di sana. Ini kita gambar doodle sama teman-teman yang di sana, sama ya teman-teman BEM. Dan ini aku ini. You know me? Kelihatan enggak? Nah, ini aku. Selanjutnya di bulan bulan September. Nah, itu aku jalan-jalan tuh. Enggak sih, aku iseng-iseng lagi coba daftar jadi leader di SC di kampus. Jadi ya kayak ketuanya gitu loh di kampus, terus daftarnya tuh ke Google gitu ya kan. Nah, terus acaranya tuh ternyata di KL. Nah, otomatis aku harus ngurus paspor buat naik pesawat ke sana. Dan ini adalah first time naik pesawat ke Kuala Lumpur. Dan first time aku ke luar negeri gratisan. Nggak gratis sih, buat paspornya bayar ya kan. Ini aku. Tara, aku di sini. Ini keadaan Petronas ya. Banyak Banyak kayak di Jakarta gitu sih. Maksudnya banyak polusi udara dan ya panas. Nggak betah, mending di Malang aja, dingin. Atau di Blitar juga panas juga sih. Ya pokoknya di Indonesia aja lah. Ngapain keluarnya kan? Ya, nah di situ ketemu sama orang-orang Indonesia banyak, di teman-teman Malaysia ada, teman-teman Singapura ada, Filipina sama Vietnam sama Indonesia. Jadi 5 negara ini kita meet di Kuala Lumpur. Seneng ya kan? Ini adalah mental gratisan aku ya. Jalan-jalan ke Kuala Lumpur gratisan, gak apa-apa. Aku suka kali. Lalu di September juga, aku gak aktif sih, soalnya disuruh sama kampus. Disuruh ngikutin startup-startupan gitulah. Ini namanya Startup Weekend Woman. Jadi di sini aku kenal sama mbak-mbak bisnis, mbak-mbak maksudnya orang pengusaha, terus sama teman-teman yang lagi kuliah juga. Dan asik sih ngikutin acara kayak gini, kenal sama orang lain. Dan
mengasah kemampuan public speaker, kemampuan soft skill komunikasi sama orang lain gitu. Di bulan Oktober ikut juga ini acara 1000 startup. Ini adalah ketuanya tim aku yang lagi ngomong atau presentasi atau lagi jawab orang lain gitu. Ini acaranya di mana itu ya? Pokoknya di Pasar Belimbing itu lurus itu loh. Lupa aku namanya apa ya. Oh, Malang Kucet Suara. Iya, kayaknya itu. Sekolah Tinggi Malang Kucet Suara kayaknya sih. Nah, ini nih di Desember kampus ngadain Disnatalis di Mata dan ini adalah kelas kami ya, grup kelas kami. Di sini aku udah lumayan agak kurusan ya guys ya. Apa efek baju ya? Kayaknya efek baju deh. Ini ada aku, ada Arini, ada Mbak Sap, Bu Harul, Pak Weda, ini Dedi, Pak Le, Mas Sauji, Mas Yusuf, Mas Dimas. Jadi kayak ada acara lari-lari jalan santai gitu. Terus ya kita ikutin. Kita sampai buat kaos ini loh, kaos bareng ini sekelas. Emang saking niatnya kita sih. Nah kita tuh aktif banget ngikutin acara-acara kampus. Kenapa? Biar rame aja. Terus biar happy, kita tuh biar happy gitu ya. Kita biar refreshing lah ya, refreshing dari kerjaan kantor, dari kampus, tugas kampus gitu. Jadi kangen ya momen kayak gini ya. Terus sekarang jadi ngebayangin kapan lagi ya kita kayak gini gitu. Nah, ini kita jalan-jalan ke Pantai Tiga Warna. Ini ada Mbak Sap, ada Mas Dimas, ada aku, Mas Yusuf, Pak Le, Mas Reno, Mas Sawan, Mas Sauji, Pak Weda, Pak Eko, Mas Naufal. Jadi kita main ke Pantai Tiga Warna. Ini salah satu bentuk UASnya ya. UASnya kita tuh main ke Pantai Tiga Warna. UAS rasa rekreasi. Ya refreshing lah ya. Senang banget deh. Lalu memasuki ke 2020 adalah dimana corona menyerang dan itu membuatku nggak sakit sih, membuatku aku tuh nggak siap transisi dari kuliah offline ke online. Kenapa? Karena aku tipe orang yang maksudnya kalau mendapatkan ilmu itu harus ketemu orangnya biar tanya langsung gitu loh. Terus vibe-nya tuh beda juga kalau ketemu langsung sama kuliah online gitu. Aku lebih suka offline, ketemu orangnya soalnya. Nah, pada Mei aku diajak sama Bu Dini itu ngikutin acara SMK Coding, jadi jadi mentornya. Dan ini adalah last pertemuan terakhir gerakan nasional 1000 startup X SMK Coding online. Jadi di SMK Coding ini dia ngebuatin aplikasi salah satu startup di gerakan nasional 1000 yang belum jadi gitu. Jadi ini ada Mas Rizky, ini aku lupa Mas siapa. Ini orang Kominfo, Bapak Kominfo, maaf ya Pak, saya lupa orangnya. Dan ini aku, ini anak aku. Dua ini anak, maksudnya anak didik ya. Ini aku lupa namanya siapa. Oh ini Ivan. Kalau ini Rizal kayaknya namanya, Rizal. Jadi aku jadi mentornya mereka buat aplikasi itu loh. Ya kayak teman ngobrol, biar aplikasinya gimana sih biar selesai. Terus sebelum ini tuh juga ada kayak kelas gitu, jadi kayak ngajarin mereka kalau ada error aplikasi Kotlin, aplikasi Android bahasanya Kotlin gitu. Asik deh. Dan ini adalah awal mula aku kenapa suka ngajar. Nggak, maksudnya bukan ngajar berantem ya, mendidik, maksudnya sharing ilmu sama mereka gitu. Dan jadi dari situ juga aku belajar bahwa jadi guru itu emang pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa? Karena guru itu harus sabar dalam mendidik. Karena kan nggak semua siswa itu pinter. Atau nggak semua siswa itu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Jadi kita harus sabar, harus nuntun satu-satu gitu.
Beruntung jika ada siswa yang langsung tanggap, langsung ngerti, atau selangkah lebih maju dari teman-teman yang lainnya. Dan itu sangat pembelajaran banget gitu loh buat aku. Kalau jadi guru tuh kamu harus sabar, kamu harus merangkul lah gitu, merangkul anak-anakmu biar mereka itu ngerti, mereka itu paham apa yang kamu ajarkan, paham sama yang apa kita ucapkan, kita ungkapkan, yang kita maksudkan gitu, biar hasilnya atau outputnya itu mereka berhasil gitu loh. Mereka bisa membuat satu produk yang menggunakan aplikasi berbasis Android Kotlin itu. Seneng banget deh. Lalu di Agustus ya, ini udah sumpek, udah ayo main yuk gitu. Itu ini bisa di run kayaknya. Nah, ini kita main ke kebun teh. Ini pakai kameranya Pak Le ini. Nah, ini kita main di kebun teh, kita bikin goreng-goreng. Ini wajannya. Ini kita bikin sandwich kentang sama goreng kentang. Ini ada mbak-mbak temennya Mas Naufal. Ini ada adik-adik. Ini Mas Reno ini Mas Dimas, Mbak Sap. Ini aku nih kecil nih. Ini Mas Tri. Ini adik-adik. Lihat, nggak kelihatan. Ini adik-adik sana, Mas Awan, ini Pak Le. Asik kan main ini? Pokoknya main sama teman-teman itu asik deh. Ngobrol, ngalor, ngidul, ngitan, ngulon. Yang penting ngobrol aja itu udah obat gitu loh bagi kita. Refreshing lah bagi kita gitu. Lalu kan waktu kita ngepost story, ngepost apapun lah ya tentang kebun teh ini. Nah, Pak Weda ini, loh, aku juga mau ikut, ayo main. Terus Septembernya kita main ke rumahnya Pak Weda. Kita makan-makan. Ini ada Arini, Mas Awan, Mas Reno, Mas Naufal, Dedi, ada aku, Mas Yusuf, Mas Fauji, Mas Tri, Mas Dimas, Pak Weda, Mbak Bella, sama anaknya Mbak Bella. Jadi kita inisiatif ya, kita bawa salad, kita bawa apa lagi ya? Nggak ada, kita cuma bawa salad aja sama jajan kayaknya. Terus ini yang masakin Pak Weda. Kita malah dijamu sama beliau. Makasih ya Pak Weda. Selanjutnya memasuki tahun 2021 di mana last year atau tahun terakhir aku kuliah. Nih, pada bulan Maret kita udah sempro ya. Udah seminar proposal, ini ada dari belakang ya. Dedi, Pak Le, Pak Weda, Mas Dimas, Mas Sereno, ada aku, Mas Budi, Aridi, Mas Fauji, sama Mbak Sak. Kita selangkah menuju skripsi. Dan ini seneng sih ketemu mereka lagi ya. Setelah sekian lama kita ketemu online aja. Dan pada bulan Agustus, alhamdulillah akhirnya kita selesai skripsi, selesai sidang, dan akhirnya kita yudisium. Ini ya, bisa dilihat ya orang-orangnya. Kita yudisium pada bulan Agustus yang lalu. Alhamdulillah setelah 4 tahun pas kuliah, akhirnya yudisium juga, akhirnya lulus, dapat ijazah. Nah, setelah yudisium tuh, jadi di bulan September aku ngikutin acara namanya Jong Creative Academy. Nah, di situ aku jadi mentor Jong Coding, dimana kelas D untuk teman-teman mentoring teman-teman di daerah Situbondo sama di Pandeglang. Sebagian Situbondo, sebagian Pandeglang. Nah, di sini aku juga jadi tambah belajar lagi ya kan, gimana mentoring orang selain maksudnya orang yang belum kita kenal. Jadi waktu itu aku ngajarin mulai pemrograman web. Jadi mulai dasar-dasar sampai akhir. Bukan ngajarin sih, ya kalau kita ketemu error, kita solving bareng-bareng, kita curhat, bukan curhat yang lainnya, tapi kita curhat coding. Ini gimana sih kok error gitu. Jadi kemampuan ngajarnya udah diasah sedini mungkin di
SMK Coding sama di Jong Coding. Semoga bisa berlanjut lagi ke acara yang lainnya gitu. Amin. Nah, Desember kemarin aku wisuda S1. Waktu itu aku minta mami sih untuk ya sebagai wali murid, undangan wali muridnya. And this is a special hadiah untuk ibuku, untuk mamiku. Akhirnya anaknya lulus S1. Dan juga terima kasih sih sama Bapak Ibu dosen yang udah ngajarin, udah jadi lulus. Terus sama teman-teman juga yang selalu support, yang selalu jadi temen ngobrol gitu. Nah, ini aku pakai batik. And the best and the special moment waktu ini aku ngasih sambutan ya. Tapi aku nggak tahu videonya di mana, belum ada. Aku ngasih sambutan waktu ini. Sambutan pakai kata-kataku sendiri. Kalian harus ntar kalau udah ada tak post di YouTube juga. Dan ada juga hadiah spesial dan nggak bisa aku sebutin di sini. Jadi spesial banget buat orang tua aku, buat orang tua aku untuk masa depan. Alhamdulillah, puji syukur. Nggak bisa komen dengan kata-kata. Just if you wanna know in my heart, I cannot say anything just in my heart. But alhamdulillah, we can do it. And this is my friend, dan ini adalah teman aku yang wisuda kemarin. Dari kiri ini ada Mas Naufal, ada Dedi, Mas Reno, Mas Auji, Mbak Sa, Pak Weda yang selalu ada di mana-mana. Hari ini aku, Mas Tri, Mas Dimas, Mas Yusuf. Alhamdulillah kita lulus bareng-bareng. Semoga kita ketemu lagi di wedding teman kita yang selanjutnya ya. Karena mau ketemu kapan lagi ya kan? Kan kita ketemunya juga mungkin maksudnya nggak ada event yang menuntut kita tuh untuk ketemu. Paling ketemunya kalau diundang ke nikahannya siapa gitu, ke weddingnya siapa gitu. Ini beda pose aja ya, orangnya sama. Nah, selain kehidupan kampus, aku juga sering main sama mereka, teman kampus itu. Nah, ini kayak buka bersama. Ini lupa aku ini tahun berapa. Tahun 2019 kayaknya ini. Ini yang atas ini. Ini aku sebutin dari depan ya. Mbak Sat, Arini, aku, Mbak Sylvia. Lupa aku namanya, pokoknya sil-sil gitu. Mbak Nanda. Aku lupa ini Mas siapa. Ini juga aku lupa. Ini aku lupa juga. Ini Mas Topan. Mas Khairon. Lupa pokoknya Mas Khairon kayaknya namanya. Terus Mas Naufal. Ini ada Onot. Oh tuh di mana-mana ada aja. Ini Deki. Ini Mas Dimas, Mas Awan, Mas Fauji, Pak Le, Mas Yusuf, Mas Tri, Mas Reno. Terus ini yang sebelah kanan ini buka bersama tahun 2021. Pokoknya sebelum sidang. Iya. Udah sidang, Deng. Kan aku sidangnya puasa. Waktu puasa. Nah, ini waktu puasa hampir akhir deh. Dari depan ya, datenya hari ini ada aku. Aku di sini udah kelihatan agak kurus ya di sini ya, soalnya kena skripsi. Kena tekanan skripsi, jadi membuat aku tambah kurus. Oh no. Gak apa, biar tambah kurus. Mbak Sap, terus Mas Fauji, Mas Dimas, Dedi, Mas Reno, Pak Le, Mas Wawan, Mas Yusuf, Mas Tri. Nah ini kita di kebun teh itu. Agustus 2020. Mbak Sap, aku, Pak Le, Mas Reno, Mas Wawan, Mas Noval, temannya Mas Noval ini dua ini. Aku lupa namanya Mbak siapa. Maaf ya Mbak ya. Terus Mas Tri, Mas Dimas.
Nah, ini aku tahun 2021 kemarin, Maret, kita tuh meet-nya tuh waktu di wedding teman kita sendiri. Ini di waktu di weddingnya Mbak Cindy sama Mas Fauji. Ini dari depan ada Mas Yusuf, Mas Reno, Mas Dimas, Mas Wawan, Pak Le, aku, Mbak Sap, Mas Tri, sama Onot. Onot tuh di mana-mana ada. Padahal dia temenan sama kita itu cuma setahun aja. Soalnya dia pindah kampus. Gak apa ya? Kan tetap temenan Nat ya. Maaf ya Nat ya. Dan itulah cerita, dan itu adalah cerita kehidupan aku di kampus sama teman-teman baru, teman-teman kampus. Semoga kita tetap menjalin tali silaturahmi kita. Semoga kita tetap menjalin tali silaturahmi kita. Kita tetap stay komunikasi. Terus kalau nikah undang-undang ya teman-teman ya gitu. And the last, aku lupa. Ini kutipan dari dokter siapa gitu aku lupa. Jadi beliau bilang, keberuntungan adalah apa yang terjadi saat persiapan bertemu kesempatan. Ya sih, dimana ada kesempatan dan kita udah prepare, kesempatan plus persiapan, jadi deh keberuntungan. Gitu. Jadi dari situ aku belajar sih. Jadi segala sesuatu tuh harus di-plan. Nggak let it flow. Ya let it flow sih boleh ya, tapi ya harus ada goals-nya, harus ada targetnya, terus yang penting persiapan gitu sih. Terus jadi kalau nanti ketemu kesempatannya, kita beruntung deh. Gitu. Oke, sekian cerita dari aku. Terima kasih udah dengerin cerita semuanya. Dan ini adalah best kenangan waktu S1 di Stimata Malang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa olahraga biar tetap sehat dan bugar. Salam lari menggis-menggis. Bye-bye.